Di video kali ini kami akan menyampaikan edaran terbaru dari BKN yang ditujukan kepada semua pelamar. Informasi ini berisi kabar baik dan kabar buruk. Untuk info lengkapnya, simak informasi ini. Apa informasi resmi dari BKN ini? Simak video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan informasi sinyal positif bagi Bapak Ibu khususnya untuk rekan-rekan guru. Ini informasi pertamanya bahwa ada sinyal baik akan adanya perpanjangan waktu pendaftaran bagi P1, P2, P3 di laman SSCSN. Mengingat banyak sekali permasalahan saat melakukan pendaftaran. Perpanjangan waktu ini diperlukan bagi rekan-rekan semua agar dapat melakukan resum. Nah, saat ini baru saja kita mendapatkan informasi terbaru dari BKN berkaitan dengan informasi resminya ya tentang hal ini. Nah, surat yang tertanggal 29 September ya, baru saja ini 29 September berkaitan dengan penyesuaian rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023. Bapak Ibu, informasi yang kita sampaikan ini mungkin memberikan kabar baik bagi rekan-rekan P1, P2, P3. Namun akan menjadi kabar buruk Bapak Ibu bagi rekan-rekan P4 ya, karena tentu nanti masa pendaftaran untuk rekan-rekan sekalian akan menjadi lebih mundur. Nah, surat ini ditujukan kepada Dirjen GTK karena ini berkaitan dengan guru, bahwa berkenaan dengan proses pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Kepegawaian tanggal 19 September perihal rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru, waktu pendaftaran untuk pelamar kebutuhan khusus berlangsung dari tanggal 20 sampai 29 September. Dan waktu pendaftaran untuk pelamar umum adalah 30 September sampai dengan 9 Oktober. Nah, ini yang sudah disampaikan dan bahkan ini tertera di laman SSCSN. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana dugaan admin kemarin bahwa tanggal 20 sampai 29 ini merupakan warning, ini terbukti mundur ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, karena memang banyak sekali kendala yang dirasakan oleh rekan-rekan saat melamar di laman SSCSN. Nah, di sini informasi keduanya, pada proses pendaftaran terjadi kendala teknis pada sistem materai peruri sehingga pendaftaran belum bisa dilakukan pembubuhan materai dan upload dokumen persyaratan lamaran yang harus terpenuhi oleh pendaftar sesuai dengan ketentuan. Ya, ini kan kemarin BKN kan ngotot nih ingin supaya membubuhkan berkas Bapak Ibu tuh di laman SSCSN, namun sayang kan tidak lancar. Bahkan banyak dari rekan-rekan yang rugi Bapak Ibu. Kenapa? Uangnya nggak kembali itu ya, nggak kembali, sudah beli tapi tidak dapat membubuhkan, dan itu error webnya tidak bisa diakses. Login dari portal aslinya juga down sehingga menimbulkan masalah Bapak Ibu. Itu harusnya ada penggantian ya. Usulan perpanjangan waktu pendaftaran bagi pelamar khusus melalui surat Direktorat Jenderal Pendidikan itu perihal batas waktu akhir pendaftaran itu diminta dimundur tanggal 3. Inilah pertimbangannya ya. Mulai waktu mulai pendaftarannya bagi pelamar umum itu diminta tanggal 4. Jadi Dirjen GTK meminta pengunduran juga sampai tanggal 3. Nah, berkaitan dengan hal itu maka disampaikan beberapa pengumuman terbaru, yaitu untuk rekan-rekan pelamar berkebutuhan khusus, untuk kebutuhan khusus yaitu 29 sampai 30 yang semulanya 29 ini diundur sampai tanggal 3 Bapak Ibu ya. Sampai tanggal 3. Jadi ada sedikit nafas untuk menyusun kembali pendaftaran Bapak Ibu yang belum bisa resum. Namun tentu kabar buruknya bagi rekan-rekan pelamar umum ini nanti rekan-rekan dapat mendaftar itu baru tanggal 4 sampai tanggal 9. Mepet juga nih waktunya ya. Mepet sekali waktunya ini. Nah, ini perlu Bapak Ibu persiapkan dari awal. Jadi pastikan menonton tutorial, kemudian melihat panduan-panduan yang sudah kita buat di video, agar rekan-rekan pendaftar umum ini nanti, pelamar umum ini nanti betul-betul memahami, tidak lagi merangkak ya, sehingga walaupun waktunya singkat dia tetap bisa menyelesaikan tepat waktu. Jadi mulai tanggal 4 sampai tanggal 9 ini sudah diselesaikan dan mengisi tanpa ada kendala, bertanya-tanya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk tahapan setelah pendaftaran tetap mengikuti ketentuan jadwal yang lain ya, sehingga tidak ada pengunduran ya, tetap tanggal 9 ini tidak ada berubah.
Sehubungan dengan hal itu, maka Deputi Bidang Sistem Kepegawaian sebagaimana tersebut dalam angka 1 dinyatakan tidak berlaku. Jadi yang sebelumnya rentan waktu yang tanggal 29 itu dibatalkan. Jadi Bapak Ibu, informasi ini perlu kita sampaikan meskipun sebenarnya banyak rekan-rekan yang sudah resum ya. Itu yang kita maksud, mereka jadi bergegas menyelesaikan mengejar 29 September. Tapi sudah lega ya bagi rekan-rekan semua yang sudah selesai, namun yang belum selesai masih diberikan nafas bantuan sampai tanggal 3 ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih terkendala untuk materai, masih boleh menghubungi kami masih melayani, walaupun harus antri Bapak Ibu, harus antri karena ya maklum ya, karena memang kebetulan mungkin banyak yang menghubungi, kadang-kadang juga telepon tidak dapat kami angkat, kemudian WA lambat kami respon karena kami merespon WA itu secara berurutan. Nah, informasi selanjutnya bagi Bapak Ibu semua patut menyimak di sini. Ternyata banyak sekali data yang sudah resum itu mendapatkan status TMS ya, alias tidak memenuhi syarat. Kita tidak dapat menunjukkan karena memang di sini tidak ditunjukkan apa saja kendala dari rekan-rekan di sini yang TMS ya. Contohnya untuk pelamar CPNS saja, dari 17.000 yang memenuhi syarat, kemudian ada 8.000 yang tidak memenuhi syarat. Total yang sudah submit itu 47.000 dari 484. Jadi ada 8.000 untuk PNS yang tidak dapat memenuhi syarat. Kemudian untuk pelamar guru juga demikian. Dari yang sudah submit 215 ya Bapak Ibu, ini per tanggal kemarin ya. Nah, itu ada 1.260 yang tidak memenuhi syarat. Kita sekali lagi tidak dapat menunjukkan apa penyebab dari TMS ini. Namun tentu saja Bapak Ibu harus berhati-hati ya. Lihat pengumuman instansi, jangan sampai salah melakukan posisi upload dan lain sebagainya. Dan pastikan juga file yang Bapak Ibu scan yang dibubuhi materi itu juga hasil kualitasnya sangat bagus ya. Kemudian untuk nakes ini juga ada 460, tidak banyak karena yang sudah submit ini 5 ribuan baru ya. Namun di sini yang memenuhi syarat dalam proses ini baru 769 ini karena pemeriksaannya belum selesai. Kemudian untuk pelamar P3K teknis ini juga ada 1.628 ya yang tidak memenuhi syarat. Nah, demikian Bapak Ibu informasi lain yang dapat kami tambahkan di informasi ini. Semoga informasi ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.